2 Korintus itu dia mencatat, Paulus dia bilang, memang aku hidup di dunia ini, tetapi perjuanganku bukan secara dunia, dan senjata yang kupergunakan bukan senjata dunia, tetapi senjata kuasa Allah. Nah, senjata kuasa Allah yang Paulus lakukan atau kita pakai, lalu kalau kita tidak diperlengkapi dengan kekuatan kuasa Tuhan, jika kita diperlengkapi hari ini, kalau kita mau diajak pelayanan, kita akan berani jalan, karena memang senjata yang kita pergunakan adalah bukan senjata secara dunia. Yang sekarang kalau di Papua, KKB dia punya senjata yang mereka pakai, mereka bisa tembak sampai 600 meter tembus. Saya lihat batu juga tembus. Tetapi jika kalau senjata kuasa Allah, lewat telepon saja dia berteriak di sana, kita berdoa di sini, dia akan tenang. Amin. Orang kerasukan, orang sakit, orang menangis, anak kecil yang menangis tengah malam sering saya layani. Lalu saya bilang, setengah malam saya tidak bisa pergi, tapi kasih besar speaker dan saya berdoa di sini supaya dengar saya punya suara. Saya berdoa dalam nama Yesus. Anak kecil ini kalau memang ada kesalahan, dia punya orang tua, Tuhan ampuni. Tetapi kalau setan, kami usir dalam nama Yesus, keluar. Kemudian anak tenang, HP sembunyi-bunyi lagi. Saya yakin dia susah. Besok pagi dong akan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu ada yang bilang, oh itu hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan itu luar biasa. Tetapi kita harus mengerti bahwa karena kita diperlengkapi dengan senjata kuasa Allah, maka ketika berdoa ada kekuatan Tuhan. Dia berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Nanti kita lihat, kita akan amati orang-orang yang memang selalu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dia dengar bahwa puji-pujian, ada ibadah, persekutuan tidak tenang. Tadi kita ini teladan yang baik dari Bapak Pong, dengar hamba Tuhan hari sonde tenang, maunya mau datang. Tadi beliau masuk, saya rasa hati sukacita karena diperlengkapi dengan kuasa Kristus Tuhan, diperlengkapi dengan kekuatan kuasa Allah, dan senjata yang selama ini dipergunakan bukan secara dunia, tetapi senjata kuasa Allah. Maka kesaksian ini membangun setiap hari pelayan sudah begitu umur sekian tetap masih melaksanakan, karena ada perlengkapan kekuatan kuasa Allah yang kita miliki, maka itu kita bisa lakukan. Bahkan tidak heran kalau saudara dan saya dalam tugas pekerjaan masing-masing dan kemudian berhasil, itu juga ada kuasa Allah yang bekerja. Maka itu, jika jangan ini ada yang begini, maaf saya harus tegur, ada yang nanti kalau di saat dia punya usaha macet, dia akan berdoa terus, pintu hamba Tuhan bunyi hanya dia saja. Tapi kalau doanya sudah dijawab Tuhan, dia hilang. Kemudian jalan-jalan mungkin kosong dan macet kembali, dia kembali. Ada yang saya tegur, Bapak kan cuma rasakan kasih Tuhan harus ikut toh. Dia bilang, nah itu sudah saya pun kelemahan. Terakhir semua kita dua damai sah. Daripada saya jumarah, saya berdosa di Tuhan, yang pentingnya berbalik sudah, karena Tuhan proses. Artinya kalau memang usaha supaya tetap
memperlempar abdi diri. Ini kakak Mesron ada ini. 2 bulan lalu beliau ada dalam tantangan besar. Kemarin datang badan yang bagus, semua lurus. Kemarin dia bengkok-bengkok. Lalu saya ingat, ternyata dia kosong. Waktu masih kuliah, mereka suami istri itu tidur saja di mesra. Sekarang sudah bekerja, mereka sudah guru di Kuang Fatur. Lupa jemaah, kan saya bilang, ingat kalau ini tiap hari Sabtu atau ada pelayanan datang kau ikut kalau ada waktu, tapi bilang sibuk tunggu. Memang ingat, dalam kehidupan kita ini kita peperangan tiap hari, dan kita tidak kuat kalau tidak ada perlengkapan. Tujuan kita datang, kita memperlengkapi diri supaya jika kita dalam perjalanan ada setan, Tuhan Yesus saja dia bilang kepada murid-murid, berdoa jangan jenuh-jenuh supaya pencobaan datang jangan melebihi batas kemampuanmu. Bahkan dia bilang kepada Simon Petrus waktu itu ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, Yesus dia bilang kamu di sini dan saya pergi ke sana untuk berdoa. Yesus datang, mereka tidur. Yesus bilang, tidak mampukah kamu berjaga-jaga 1 jam? Dan Yesus pergi, dia mengucapkan doanya, sekiranya cawan ini berlalu, tetapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kali yang kedua juga Tuhan Yesus ucapkan kata doa yang sama, tetapi dia bilang kepada mereka, murid-murid, dia bilang harus berdoa terus supaya pencobaan datang jangan lebih dari batas kemampuan kamu. Maka ada yang bilang, saya setia berdoa, sudah ikut terus pelayanan terus, tapi saya punya masalah, saya sedikit sakit, tapi tidak mati kan? Masalah juga ada jalan keluar. Maka itu maju terus, jalan bersama Tuhan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Saya rasa berjalan serta Yesus sampai kita tua pun Tuhan tetap menggendong. Amin. Sampai kita tua Tuhan tetap menggendong kita. Yang berikut masih ada 1 Ayat yang ke-7 dari Efesus dia bilang begini, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ini yang sering saudara dan saya salah paham. Ada yang berusaha, saya mau ke Bapak Edipo, saya mau menyanyi, terakhir dia menyanyi baru tengah suara Sukiri. Tapi kalau berusaha, tadi dia bilang, berusaha memelihara, datang dan belajar, pasti bisa. Tetapi jangan inginkan bahwa saya harus sama dengan beliau. Yang kita pikirkan adalah Tuhan memberi menurut ukuran pemberian Kristus. Jika saya diberi karunia ini untuk melakukannya, saya melakukannya. Kalau dia bilang, apapun yang aku perbuat itu jangan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Sekecil apapun. Hari ini kalau saya jalan dari Tanah Merah datang sini, besok saya dari Oeba ke Baun, kemana hanya untuk Tuhan. Jangan dipikirkan saya pergi ini nanti dapat uang atau dapat sembako, tapi yang kita buat ini seperti buat untuk Tuhan. Korintus dia mencatat,
Jeripayamu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Saudara dan saya jeripaya dengan Tuhan. Tuhan catat apapun sekecil apapun sudah diberi, dianugerahkan menurut pemberian Kristus. Ada kalanya mereka, saudara dan saya berpikir bahwa karena hamba Tuhan luar biasa dia berdoa, saya bisa dapat karunia ini dan itu. Tetapi harus kita sadar, kita dianugerahkan menurut ukuran pemberian Kristus, bukan karena hamba Tuhan, tetapi memang lewat hamba Tuhan. Firman Tuhan beritakan, lewat hamba Tuhan kita diperlengkapi. Kami di mana-mana orang juluki kita pendeta, tetapi kita orang awam yang dimana kita tidak tahu berbicara, kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi karena atas anugerah Tuhan, kasih karunia Allah yang Allah anugerahkan bagi saudara dan saya, bisa kita lakukannya demi kuasa dan kemuliaan Tuhan, demi hormat dan kekuatan Tuhan.